tadi sudah memaparkan peta konsepnya, karena kita ada diminta untuk memaparkan juga review buku dan jurnal. Saya mencoba untuk memaparkan kepada teman-teman tentang review buku yang coba saya singkat kemudian review dengan judul yang sama, yaitu pengembangan pembelajaran PAI di era digital. Ini pengarangnya Hajah Ike Kurniati SPD dan Asep Halim Murosid SAG dan kawan-kawan. Diterbitkan oleh CP Amerta Media, kemudian cetakan pertama pada bulan Mei 2020, ukurannya 15,5 cm x 23,5 cm. Kemudian di sini juga kita sebutkan ISBN-nya itu 9786239368722. Kemudian ada editornya Aan Herdiana Emsos dan Tegar Roli A Emsos. Kemudian desain covernya Aji Azizur Rahman. Kemudian tata letaknya oleh Ivan. NIB-nya itu 022000238146. Kemudian ada email di sini medianamerta@gmail.com, websitenya www.penerbitbuku.id dan WhatsAppnya 081356333324. Baiklah, di dalam pengembangan pembelajaran PAI di era digital ini, terlebih dahulu ada pendahuluan. Kita ketahui bersama bahwa di era digital itu peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di era-era sebelumnya. Kemudian sebuah buku yang berjudul pengembangan pembelajaran PAI di era digital ini memberikan warna yang menarik dalam mendapatkan solusi terhadap pernyataan di atas, sehingga tertarik untuk mereview buku ini secara singkat dan padat. Kemudian di bab pembahasan itu, di buku ini dibahas bahwa ada baiknya menjelaskan perbedaan antara metode dan model gitu ya, karena ini rata-rata kita tidak bisa membedakannya. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa ketika kita mampu melakukan perbedaan antara metode dan model, maka kita akan memudahkan dalam penerapan pembelajaran yang menggunakan modifikasi dan aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, yang berjudul pengembangan pembelajaran PAI di era digital ini juga diambil dari kumpulan jurnal bertajuk Pendidikan Islam di Era Revolusi 4.0 Antara Tantangan dan Harapan. Kemudian model-model IT dalam pembelajaran PAI itu terdapat banyak sekali model IT dalam pembelajaran PAI yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Ya, seperti model drills gitu ya, yaitu suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap paham pembelajaran yang sudah diberikan. Melalui model ini akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan secara terus-menerus yang menjadikan pembelajaran akan tertanam kemudian menjadi kebiasaan. Selanjutnya model tutorial. Benang merah pembelajaran tutorial yaitu untuk memberikan kepuasan atau pemahaman secara tuntas atau mastery learning kepada siswa mengenai materi atau bahan pembelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian model simulasi. Model simulasi ini adalah model CBI yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dan bentuk animasi dan penjelasan konten secara menarik. Ada lagi model instructional games gitu ya. Instructional game ini bentuk metode pembelajaran berbasis komputer dan tidak perlu menirukan realitanya. Selanjutnya di model instructional games ini dibagi kepada selective model, kemudian situational model, kemudian static station model, kemudian laboratory model, dan ini juga senada dengan metode di atas. Hambali itu juga pernah mengatakan bahwa model-model pembelajaran PAI yang diterapkan di era digital seperti sekarang ini berbentuk seperti ada open and distance learning, kemudian ada juga project based learning, kemudian ada juga reality
aktivitas virtual, digital trolley, kemudian learning portal. Selanjutnya pendalaman IT pada pendidikan agama Islam, yaitu penggunaan program PowerPoint seperti dijelaskan oleh Pak Jun tadi di awal. Dalam proses pembelajaran PAI di kelas menggunakan program Macromedia Flash, kemudian penggunaan email, kemudian penggunaan email ini untuk mengumpulkan tugas PAI dari peserta didik sekaligus mendidik peserta didik untuk mengurangi global warming atau pemanasan global. Selanjutnya penggunaan mailing list atau grup WA. Ini sedang viral-viralnya ya, digunakan selama pandemi, yaitu untuk diskusi kelas, ya diajarkan guru PAI yang menginformasikan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan via mailing list. Selanjutnya weblog, yaitu pembelajaran PAI dalam bentuk alur kelas seperti WordPress dan blogspot gitu ya. Selanjutnya buku ini sangat menarik untuk dibaca karena isinya juga dari kumpulan jurnal yang terdiri dari 4 bab serta setiap babnya itu dibahas secara lengkap dan mempesona. Buku ini juga sangat bagus jika digunakan oleh pimpinan pesantren, baik pesantren konvensional maupun pesantren modern. Kita lanjut. Ternyata munculnya IT dalam dunia pendidikan terinspirasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ya. Dalam konteks pembelajaran PAI, kehadiran IT itu memberikan banyak pilihan kepada para guru. Misalnya education, yaitu pembelajaran berbasis internet. Kemudian penggunaan telematika, learning, blog, multimedia, research center. Kemudian teknologi pembelajaran melalui komik dan video konferensi. Namun setiap pilihan membawa konsekuensi tersendiri karena saling berhubungan dengan sarana sekolah atau madrasah, termasuk yang dimiliki sendiri oleh guru PAI tersebut. Kemudian pemanfaatan IT seperti slide PowerPoint, gambar atau foto, film by video, halaman web, serta program pembelajaran berbentuk komputer dapat digunakan untuk mempermudah memahami tata cara beribadah dengan baik dan benar. Itu seperti pembelajaran ilmu fikih. Di samping memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk dapat belajar di luar ruang kelas. Perlu diungkapkan bahwa tidak semua pesan-pesan yang ada dalam pembelajaran PAI dapat disampaikan dengan IT, terutama kajian keimanan. Sama seperti yang dibahas oleh Pak Jul di awal, bahwa tidak semuanya bisa kita interpretasikan ke dalam media yang berbau teknologi. Mungkin dari saya untuk review bukunya demikian. Nanti akan ada lagi jurnal. Ini sebagai bukti saya sampaikan kepada Bapak yang akan melihat pembelajaran tugas yang Bapak emban dan berikan kepada kami dalam bentuk review jurnal. Ini ada 4 jurnal yang juga kita sudah lakukan. Yang pertama saya mengambil jurnal pertama itu judulnya Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI berbasis teknologi informasi gitu ya. Ini saya ambil dari Sinta 2. Kemudian selanjutnya tidak saya bahas lagi isinya. Kemudian review yang kedua itu dengan judul Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga dari kita ambil dari Cinta 2. Kemudian yang ketiga review jurnal yang ketiga yaitu YouTube sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini juga dari Cinta 2. Dan yang terakhir adalah dengan judul review buku jurnal 4-nya penggunaan learning resources dalam proses pembelajaran agama Islam. Dari semua review yang jurnal yang sudah kita lakukan ini itu nampak jelas bahwa sudah menularnya teknologi itu yang dikombin ke dalam pembelajaran agama. Jadi pengetahuan ilmu agama, pembelajaran agama yang menggunakan teknologi sudah bisa dirasakan oleh kita semua dan
sampai ke pelosok-pelosok. Mungkin ini nanti bisa terus berkembang dan insya Allah ke depan lebih baik demi penyebaran Islam lebih luas lagi. Demikian mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.